Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pengurusan jenazah mulai dari nazak hingga disemayamkan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari anggota kelompok. Nama saya Marisa Cinta Agustin dengan NIM 101270079 dari Prodi S1 Farmasi. Dan saya Muhammad Desani Suara dengan NIM 101270089 dari Prodi S1 Farmasi. Dan saya Nabila Feby dengan NIM 1012709 dari Prodi S1 Farmasi. Jika diketahui ada seseorang yang sedang sakit keras, alangkah baiknya jika selalu didampingi oleh kerabatnya untuk selalu menuntunnya berzikir dan mengucap la ilaha illallah. Pada saat memandikan jenazah ditempatkan di atas dipan tempat memandikannya. Kemudian kepala jenazah diangkat. Kemudian perutnya ditekan sampai kotorannya keluar. Setelah itu, bagian tubuh dan duburnya dicuci hingga bersih. Kemudian jenazah tersebut diwudukan seperti wudu sholat, kecuali berkumur-kumur dan istinsab. Kepala sang mayit dicuci dengan air bercampur dengan daun bidara atau sabun. Hendaknya dimulai dari sisi sebelah kanan. Kemudian sisi sebelah kiri, lalu secara menyeluruh. Dianjurkan pada siraman terakhir menggunakan air yang bercampur dengan kapur barus. Setelah itu, badan sang mayit dikeringkan dengan handuk. Disunahkan mengkafani jenazah wanita dengan 5 lipatan kain berwarna putih dan tidak transparan, serta menutupi seluruh tubuhnya tanpa berlebihan. Setiap lipatan tersebut diupayakan agar terpisah dan di antara kain kafan yang satu dengan yang lainnya diberi wewangian seperti parfum kasturi dan yang lainnya. Tubuh jenazah diletakkan terlentang di atas kain kafan, lalu ujung kain sebelah kiri ditarik membungkus tubuh jenazah ke arah sebelah kanan. Kemudian ujung sebelah kanan ditarik di atas kain sebelumnya ke arah sebelah kiri. Kemudian kafan yang kedua dan ketiga, keempat, dan kelima demikian pula. Bagian kepala diikat agar tidak terlepas, namun saat dikuburkan, kegiatan tersebut dilepaskan kembali. Kemudian, ikatan tali bagian perut, lutut, dan ujung kaki. Tata cara sholat jenazah yaitu imam berdiri sejajar dengan kepala jika jenazah laki-laki dan berdiri di tengah jika jenazahnya perempuan. Sedangkan makmum berdiri di belakang imam seperti imam sholat biasa, mulai bertakbir dengan takbiratul ihram, lalu ta'awud basmalah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW seperti pada bacaan tasyahud akhir.
Lalu takbir yang ketiga disambung dengan berdoa untuk mayit, dan pada takbir keempat diakhiri dengan membaca doa untuk dirinya dan orang muslim secara umum. Kemudian salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Berikut ini tata cara mengubur jenazah secara sempurna. Yang pertama, menggali tanah dengan kedalaman berkisar 3,5 hingga 4,50 atau setara antara 1,62 sampai 2,1 meter. Kedua, terdapat dua bentuk liang kubur, yaitu al-lahdu dan asyakku. Al-lahdu adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Lubang di samping untuk meletakkan jenazah. Sedangkan model galian asyakku adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Lubang di tengah untuk meletakkan jenazah. Apabila tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model al-lahdu. Apabila tanahnya gembur atau lunak sehingga mudah longsor, maka galian yang lebih tepat adalah model galian asyakku. Ketiga, setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai di pemakaman, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama, bacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua, bacakan wa fiha nu'idukum. Dan tanah yang ketiga, bacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu, bacakan surat Al-Qadr sebanyak 7 kali. Masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Amalan ini bertujuan supaya mayit tidak disiksa di dalam kubur, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta dalam kitab Lanatut Talibin. Keempat, sunnah menutupi liang kubur dengan semisal kain atau benda lain saat menurunkan jenazah ke liang kubur. Hal ini untuk mengantisipasi apabila saat menurunkan jenazah ada aurat atau hal-hal yang tidak pantas diketahui oleh publik. Kelima, pada saat meletakkan jenazah di liang kubur, sunnah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Keenam, bagi penduduk Indonesia, kepala jenazah disunahkan berada di sebelah utara dengan memiringkan seluruh tubuhnya. Ketujuh, apabila bentuk liang kubur berupa al-lahdu, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan jenazah pada liang lahat, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutupi kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengimamati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri. Kedelapan, apabila bentuk liang kubur berupa asyaku, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat jenazah pada lubang yang telah tersedia. Kemudian miringkan jenazah dengan menghadap ke kiblat.
Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengikhomati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya di atas lubang. Kesembilan, uruk makam. Kesepuluh, sunnah meninggikan tanah kuburan sekitar 1 jangkal. 11. Tandai makam dengan batu nisan, papan, atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. Ke-12. Boleh menulis nama dan nasab jenazah pada nisan dengan tujuan supaya mudah diziarahi suatu saat nanti. 13. Sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga atau benda basah yang wangi. Ke-14, sunnah memercikan air biasa atau air yang beraroma wangi di atas kuburan. Tidak boleh menuangkan air kelapa di atas kuburan karena termasuk mubazir. Ke-14, menurut beberapa ulama disunahkan mentalhin mayit sebelum menguburkannya. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara mengubur jenazah. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin.